al-khatmu ala al-qulub wal asma', yaitu Allah menutup hati dan menutup pendengaran. Misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 7. Ya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka, kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ini diantara dampak dosa. Tentu ditutupnya hati orang beriman yang bermaksiat tidak sama dengan orang kafir, tapi ada penutupan. Ada penutupan. Ya, sehingga susah mendengar nasihat, susah mendapat hidayah. Sudah hidayah terang benderang di depan matanya, tapi dia tidak terpengaruh. Kenapa? Hatinya mulai ditutup oleh Allah, dikunci mati. Tapi mungkin tidak sama seperti orang kafir. Tapi ini diantara dampak maksiat. Dampak maksiat. Al-ghishawah al-absar, kemudian menutup mata. Sudah hidayah di depan mata, tidak lihat. Wal ikfal alal qulub, ya. Am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am alal qulubi aqfaluha, ya. Dalam surat apa itu? Muhammad ayat 24. Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an, ya? Ataukah dalam hati-hati mereka ada kunci gembok, kuful, terkunci gembok sehingga susah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan ini orang melakukan maksiat, dia susah untuk tadabbur Al-Qur'an. Susah. Dia kadang baca-baca saja mencapai target, tapi tidak susah untuk mentadabburi, susah. Tidak sama seperti orang yang beriman, dia baca maka Allah akan berikan hidayah yang kuat dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa ja'alal akinnata wa ja'alal akinnati 'alaiha atau ja'alul akinnati 'alaiha. Akinnah itu penutup, ya, sumbatan, ya. Contoh surat Al-An'am ayat 25, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Inda mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan, sumbatan di hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan waqra, sumbatan di telinganya. Jadi mereka disumbat, ya, telinga disumbat. Mereka dengar, maksudnya sumbatan hidayah. Kalau dengar suara dengar, tapi hidayah nggak bisa masuk, cuma dengar doang, hidayah nggak bisa masuk, ya. Keluar di hidayahnya. Dengar. Orang kafir dengar bacaan Quran, dengar. Mereka baca, mereka dengar lantunan bacaan Nabi, tapi percuma. Ya. Orang dengar pengajian tapi Allah tidak ketuk hatinya. Pengajian lewat begitu saja, ya, begitu saja, hambar. Kenapa? Karena maksiat membuat hatinya tertutup. Warainu 'alaiha, kotoran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin. Ayat 14, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun, ya. Surat Al-Mutaffifin, ayat dicatat aja biar apa namanya enggak lupa, ya. Sekali-sekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ran adalah kotoran. Setiap orang bermaksiat, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, ada noda hitam. Jika noda hitam tersebut sudah menutupi seluruh kalbunya, itulah ran. Itu kotoran, noda hitam yang menutupi hati kalbu secara keseluruhan, namanya ran. Ini dampak maksiat. Bal taba Allah, ya. Ini juga taba. Sama, ini artinya juga menutupi, ya. Dalam contohnya surat An-Nisa ayat 155. Surat An-Nisa ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima naqdhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim." Ya, tapi Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Ya. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ya, ini sudah sama. Jadi khatam, taba, ran, ini semua maknanya menutup hati dari hidayah. Wa taqallubul afidati wal absari, ya.
Seperti Allah nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dalam surat apa? Dalam surat Al-An'am ayat 110. Al-An'am ayat 110 kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kami memalingkan hati, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwal marrah, dan seperti sebagaimana sebelumnya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat parah. Jadi di antara dampak maksiat, gara-gara ada hidayah depan mata, kita tahu itu kebenaran, kemudian kita berpaling, akibat kita berpaling di awal, Allah buat kita berpaling di selanjutnya. Hati-hati. Ternyata seorang bisa berpaling pada palingan yang kedua, ketiga, keempat, gara-gara dia berpaling pada yang pertama kali. Ya. Dia tahu ini benar, dia tidak mau ikut. Akhirnya berikut-berikutnya hatinya tidak tergerak. Hukuman dari dosa yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala hati mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi. Jadi ketika mereka tidak ada uzur, karena kamu sejak awal sudah dikasih tahu. Selanjutnya kamu jadi malas. Kenapa? Karena awalnya kamu sudah tahu dan kamu sengaja meninggalkan. Sudah tahu ini haram kamu melakukan, akhirnya besoknya kecanduan. Waliyadzubillah ya. Wal hailulatu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, penuhi seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang beri kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi hatinya mau dapat hidayah terhalangi, ya, gara-gara dia tidak memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin hatinya bersih, enggak bisa, terhalangi. Di antara dampak maksiat ighfalul qalbi an dzikrillah. Hati menjadi lalai untuk ingat Allah. Gara-gara maksiat, malas untuk ingat Allah. Mau diajak ingat Allah malas, maunya ingat yang lain. Maunya ingat film, maunya ingat nyanyian. Mau diajak ingin mikir ilmu malas, maunya ingat yang lain, dunia dan yang lainnya. Jadi enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insaul insani nafsahu, ya. Fa ansahum anfusahum. Orang menjadi lupa dengan dirinya sendiri, lupa tentang kebaikan dirinya. Karena dia lupa. Dia tahu ini keburukan untuk dirinya, dia lupa, dia melupakan dirinya, melupakan untuk menyelamatkan dirinya. Wa tarku iradatillahi tathiral qulub atau tathiral qalbi. Allah tidak ingin mensucikan hatinya. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Saya cari ayatnya. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 41. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebut Allah mensucikan hati kaum muslimin yang berjihad dalam perang Badar, ya. Ya, kemudian juga Allah ingin mensucikan hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman Allah ingin sucikan hatinya, makanya Allah siapkan sarana-sarana hidayah agar hati mereka tersucikan. Tapi kalau orang sudah sering maksiat, Allah tidak ingin lagi mensucikan hatinya, dibiarin tenggelam dalam kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kemudian juga ja'lu sadri dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dalam surat apa itu? Surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am 125. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit, susah, seakan-akan dia naik ke atas, susah bernapas, susah dapat hidayah. Ini semua hukuman-hukuman. Hidup jadi sempit, hartanya banyak, rumahnya luas, tapi hatinya sempit. Apalagi rumahnya sudah sempit. Banyak orang rumahnya luas, sempit, bingung, enggak betah di rumah, keluar sana sini, tetap aja sempit. Kebahagiaan isinya di hati. Sarful qulubi anil haq. Allah membuat hatinya berpaling dari kebenaran. Kemudian wa ziyadatuha maradan ala maradhiha, dalam ayat. Ya, bagaimana maradan, ya. Allah tambahkan fi qulubihim marad fazadahumullahu
maradha. Hati mereka sudah sakit, Allah tambah lagi sakit. Surat apa itu? Al-Baqarah. Irkasuha di sini dijelaskan, yuqalu rakistu syai'a idza radadtuhu wa raja'tuhu, yaitu menjadikan dia balik. Irkasuhu. Ya. Menjadikan hatinya sudah baik kembali lagi menjadi buruk. Ini hati-hati, sudah berhijrah balik lagi. Sudah baik hatinya, baik lagi jadi kembali seperti sedia kala. Irkasuhu namanya. Ya. Hati-hati. Dalam surat apa? Surat Ali Imran, "Fama lakum fil munafiqina fi'atin wallahu arkasahum bima kasabu." Dalam surat An-Nisa ayat 88, surat An-Nisa ayat 88, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Allah telah memberikan mereka kepada kafiran mereka. Kenapa kalian ini ketika orang-orang munafik tidak ingin ikut perang Uhud, maka para sahabat khilaf. Ada yang mengatakan kita bunuh dulu orang munafik baru lawan Abu Sufyan CS. Ada yang mengatakan biarin saja. Allah turunkan ayat, kata Allah, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini." Kenapa kalian menjadi dua golongan dalam menyikapi orang munafikin? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah membalikan mereka kepada kekufuran akibat perbuatan mereka. Ini irkasnya, hati-hati. Betapa banyak orang hijrah bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia mau coel-coel lagi maksiat. Allah sudah beri dia hidayah, dapat hidayah, kemudian dia mulai buka-buka lagi file lamanya, ya. File hitam dia buka lagi, file biru dia buka lagi, file merah jambu dia buka lagi. Akhirnya dia kembali lagi. Waliyadzubillah. Kalau dia sudah kembali lagi, belum tentu dia bisa balik lagi, hijrah lagi kedua kali, belum tentu. Kecuali Allah merahmatinya. Dan itu banyak terjadi, Makanya hati-hati kalau sudah ngaji, enggak usah buka file-file lama, teman lama, pacar lama. Udah enggak laku kamu, buang aja, enggak usah dipikirin lagi masa lalu ya. Dia jadi milik orang. Kamu jadi milik orang juga, ngapain membuka file lama terjerumus dalam maksiat lagi. Dan ini terjadi, maksiat lagi. Udah ngaji, kadang sudah bercadar, maksiat lagi. Pelan-pelan, tidak langsung, pelan-pelan. Coba gimana sih? Udah mulai kontak, mulai ini, diam-diam, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Tapi demikian juga naksuha itu membalikkan, ya, dari atas ke bawah. Wal qalbu ala ra's, itu sama, maknanya mirip. Kalau tadi kembali, kini tadi sudah beriman jadi rusak gara-gara maksiat. Ya, dia sudah beriman sejak awal. Kalau tadi sudah kemaksiatan, beriman, hijrah, balik lagi ke maksiat yang sama. Ini enggak, dia sudah beriman, tapi gara-gara dia mencoba maksiat, mendalami maksiatnya, kebalik. Akhirnya kebalik, hatinya jadi kebalik. Bihaitsu tabqa mankusatan kama dzakara Ahmad, maka jadilah hatinya terbalik. Ini disebutkan adalah hatinya orang munafik, Imam Ahmad menyebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya hati ada 4. Al-qalbu ada 4. Pertama adalah hatinya orang beriman. Kata Hudzaifah, yaitu qalbun ajrat. Ajrat maksudnya laisa fi ghishin wala khida', yaitu hati yang bersih. Ya, tidak ingin keburukan, tidak ada yang ingin menipu. Fihi sirajun yuzhir. Yuzhir maksudnya tala'la. Dalam hati tersebut ada lampu yang menyala. Itu penuh dengan keimanan. Fadzalika qalbul mu'min. Selalu ingin kebaikan, menolak keburukan, hatinya menyala dengan cahaya keimanan. Maka itu hati seorang mukmin. Yang kedua, wa qalbun aglaf, fadzalika qalbul kafir. Aglaf maksudnya di sini katakan ada penutupnya, tertutup, ada ghilafnya, tertutup sehingga tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran. Fadzalika qalbul kafir. Ya. Mau dikasih nasihat, mau dicampaikan ayat. Makanya sekarang saya heran, bagaimana seperti di sebagian negara-negara Arab, ada negara Arab seperti Libanon, ya, tidak semua penganutnya orang Islam. Banyak di antara mereka non Muslim, padahal mereka tahu bahasa Arab, padahal mereka lebih tahu bahasa Arab daripada kita. Dan mereka bisa baca Quran, tapi tidak ada hidayah, percuma. Tidak ada hidayah. Sudah mau diapain? Tertutup hatinya, padahal tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Kita aja belajar bahasa Arab masih pontang-panting. Saya kemarin tanya teman, gimana? Ada teman ngobrol, Ustaz, kemarin ada Ustaz kita ikut daurah antum, Ustaz, Masya Allah. Iya, saya belajar bahasa Arab sama dia, Ustaz. Terus gimana hasilnya? Sudah lama, sudah ada hasilnya? Belum, Ustaz, saya cuma niatkan dapat pahala. Karena nggak bisa-bisa. Ada orang belajar bahasa Arab, ini aja cari apa?
Saya bilang mending paling tidak ketawanya sudah bisa berbahasa Arab, ketawa bahasa Arab. Tengok saya, subhanallah, ini mereka ngerti bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Quran, tidak beriman. Ya bagaimana? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qalbun mangkus, hati yang terjungkil balik. Kebenaran maka dilihat menjadi keburukan. Fadzalika qalbul munafiq. Orang munafik sudah tahu kebenaran tapi dia selalu bawa dan lain keburukan. Hatinya kebalik. Sama orang munafik juga memang tidak bisa beriman. Orang munafik hidup di zaman Nabi, mereka orang Arab, tahu bahasa Arab, salat di belakang Nabi, lihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlak Nabi yang sangat mulia. Ayat-ayat turun tentang mereka, toh mereka tetap munafik. Hidayah di tangan. Semua sebab hidayah sudah ada depan mata. Bahkan sebab-sebab terbesar Nabi sebab hidayah di depan mata mereka. Mereka lihat langsung, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat Nabi, tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kebanyakan orang Islam secara umum, qalbun tamudduhu maddatan. Hati yang dipenuhi dengan dua unsur. Maddatu iman, ada unsur keimanan, wa maddatu nifaq, dan unsur kemunafikan. Maka mana yang akan mendominasi, dialah yang menang. Jadi ini semua sebab-sebab maksiat hendaknya engkau renungkan, kata Ibnu Qayyim. Bisa jadi engkau terkena sebagian darinya. Entah hati tertutup, entah telinga tertutup, entah kau pernah maksiat akhirnya ke depannya kau tidak dapat hidayah lagi, atau kau sudah hijrah bisa kembali lagi, atau kebenaran kau lihat sebagai keburukan seperti orang munafik, dan berbagai macam penyakit-penyakit akibat maksiat.